Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Agatha, NIM 2019 143023, kelas 3A PGSD. Di sini saya memenuhi tugas media pembelajaran inovatif mengenai RPP pada penerapannya pada anak kelas 2 SD. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Jumpa lagi pada pelajaran Ibu. Semoga kabarnya baik-baik saja. Walaupun kondisi yang mengharuskan kita untuk di rumah saja, namun selalu jaga kesehatan tubuh, terapkan pola hidup yang sehat, dan selalu menerapkan anjuran pemerintah, yaitu terapkan 3M ya. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, terlebih dahulu Ibu akan memeriksa kehadiran kalian ya. Silakan absen namanya masing-masing jika kalian hadir. Baiklah, sudah hampir hadir semua ya. Nah, jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai cerita pendek atau biasa sering disebut itu cerpen. Sebelum memasuki materinya, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran materi kita hari ini. Adapun tujuannya itu ada dua ya. Yang pertama itu agar anak-anak dapat memahami konsep dasar dan ciri-ciri teks cerita pendek. Dan yang kedua itu agar anak-anak mengetahui struktur teks cerpen. Nah, jadi tujuan kita hanya ada dua ya.
Langsung saja, Ibu akan sedikit menjelaskan terlebih dahulu cerpen itu apa. Jadi anak-anak, cerpen adalah salah satu jenis prosa yang isi ceritanya bukan kejadian yang nyata, tetapi hanya cerita yang dibuat-buat saja. Ciri-cirinya biasanya cerpen ini berupa cerita fabel, atau biasa dalam cerpen tokohnya adalah hewan. Yang sering kali kita temukan di dalam buku cerpen itu seperti hewan kancil, buaya, dan cerpen lainnya yang kebanyakan tokohnya itu adalah hewan. Di mana cerita ini bukan hanya sekedar cerpen saja ya, namun cerita yang terkandung memiliki atau memberikan pelajaran hidup untuk kita ambil pesan moralnya, yakni mengambil sisi positifnya dan meninggalkan atau tidak mencontoh sisi negatifnya. Sampai di sini apakah anak-anak sudah mengerti sedikit penjelasan mengenai cerpen? Ya, bagus ya, sudah mulai paham semua. Selain itu anak-anak, dalam cerpen itu terdapat yang namanya struktur cerpen. Mulai dari abstrak, itu pengenalan cerita, orientasi itu pengenalan waktu, ruang, dan suasana cerita. Yang ketiga itu komplikasi atau urutan peristiwa, atau bisa dibilang juga munculnya suatu peristiwa. Yang keempat itu ada revolusi atau pemecahan masalah. Ada juga yang kelima itu resolusi atau solusi dari konflik. Dan yang terakhir itu ada koda, biasanya mengenai pelajaran hidup yang dapat dipetik atau diambil dari pesan moral cerpen tersebut. Bagus ya. Baik anak-anak, itulah materi dari Ibu. Nah, sekarang silakan simak contoh cerpen yang Ibu ceritakan, yang Ibu akan kirim ini ya. Silakan disimak dan dipahami. Ibu akan mengisahkan suatu kisah cerpen, kisah kura-kura dan kelinci. Dahulu kala, ada seekor kelinci yang memiliki kaki kuat, sehingga larinya sangat cepat. Karena kemampuan larinya yang sangat cepat, ia pun jadi kelinci yang congkak dan sombong. Suatu hari, karena tidak suka dengan sifat sombong yang dimiliki si kelinci, seekor kura-kura pun menantang kelinci untuk lomba lari. Padahal, kura-kura adalah hewan yang jalannya lambat, karena kakinya kecil dan ia pun harus menggendong rumahnya kemanapun ia pergi. Kelinci yang sombong pun setuju untuk berlomba lari dengan kura-kura. Bagaimana bisa ia mengalahkanku dengan jalan yang lambat begitu? Pikir kelinci. Akhirnya, mereka pun sepakat menentukan jalan yang akan digunakan untuk berlari. Dan perlombaan lari pun dimulai.
banyak hewan yang penasaran ingin melihat hasil perlombaan unik tersebut. Banyak juga yang mendukung kura-kura karena mereka juga tidak suka dengan sifat kelinci yang sombong. Si monyet pun ditunjuk untuk jadi wasitnya. Begitu lomba lari dimulai, kelinci pun langsung merasa jauh meninggalkan kura-kura. Karena merasa masih punya banyak waktu dan jarak yang cukup jauh, belum sampai garis finish, si kelinci memutuskan untuk tidur siang dulu di pinggir jalan. Di sisi lain, kura-kura terus kuat tenaga untuk berlari sampai ke garis finish. Dan kelinci pun tidak sadar kalau dirinya sudah disalib kura-kura karena keasikan tidur. Akhirnya, kura-kura pun memenangkan perlombaan dan membuat kelinci kaget minta ampun. Kura-kura yang menang mendapat sorak-sorai dari hewan yang lain, sedangkan kelinci pulang dengan tertunduk malu. Nah, dari cerita yang Ibu sampaikan, ini mengandung pesan moral ya anak-anak. Jadi, kita itu tidak boleh sombong dan menyepelekan lawan hanya karena memiliki satu keunggulan dibandingkan yang lainnya. Selain itu, pesan moral yang dapat kita ambil juga dari kisah ini adalah misalnya dari sisi kura-kura, di mana meski ia sadar ia tidak bisa mengalahkan kelinci dalam hal kecepatan, namun ia tidak gentar dalam menghadapi tantangan dan tidak mudah menyerah meski sejak awal hasil lari si kelinci lebih bisa membuat jarak antara mereka jadi sangat jauh. Akhirnya apa? Karena kerja keras si kura-kura ini tadi dan sikap pantang menyerah, dia bisa menang dan tidak sombong. Itulah ya cerita dari Ibu. Silakan disimak cerita Ibu. Baik, apakah sudah menyimak semuanya? Baiklah anak-anak, karena waktu kita sudah habis ya, Ibu akan memberikan tugas untuk kalian. Tugasnya nanti silakan tulis cerpen bebas dari manapun sumbernya, baik itu dari buku, internet, atau sumber lainnya. Kemudian kalian tulis dalam buku masing-masing, lalu ceritakan cerpen yang sudah kalian tulis dengan bentuk video. Jadi kalian bercerita cerpen yang sudah kalian tulis ya. Tugas videonya boleh dibantu orang tua untuk memvideokan ketika kalian menceritakan. Nah, untuk pengumpulannya, silakan kumpul tugasnya pada grup WhatsApp kita ini ya. Baiklah, mungkin itu saja materi kita hari ini. Jadi kesimpulan dari materi yang Ibu sampaikan hari ini bahwasanya cerpen itu bukanlah suatu kejadian nyata, tetapi hanya fiktif atau dibuat-buat saja ceritanya. Namun, memiliki pembelajaran hidup atau pesan moral di dalamnya yang dapat kita ambil hikmahnya. Oke, baik anak-anak, mungkin itu saja materi untuk pertemuan hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebih Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.